Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovi Gaitsa dengan NIM 21160404028 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Padang. Baiklah, saya akan memenuhi tugas video salah satu mata kuliah, yaitu pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG. Materi yang akan saya bacakan yaitu tentang ilmu kalam. Ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Secara teologis Islam merupakan sistem nilai yang bersifat ilahiyah, tetapi dari sudut sosiologis ia merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Ia tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan sosial lain, yaitu perubahan. Apalagi dilihat dari pandangan ajaran Islam sendiri, perubahan adalah sunatullah yang merupakan salah satu sifat azasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Pandangan umat Islam terhadap modernitas Barat dapat dipologikan menjadi 3 kelompok, yaitu modernis atau asariyun, hadasiyun. Yang kedua ada tradisionalisa atau salafi, bisa disebut salafiyun, dan terakhir yaitu kaum elektis atau tadzabzub. Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan, sedangkan secara terminologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam itu terletak pada 3 persoalan, yaitu pertama, Qismul Ilahiyat. Qismul Ilahiyat ialah esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya dan masalah-masalah yang diperdebatkan antara lain, yaitu A. Sifat-sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Bagaimana masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang B. Kudrat dan iradat Tuhan, yang dimana akibat permasalahan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang C. Persoalan kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan iradat Tuhan. D. Masalah Al-Quran. Apakah makhluk atau tidak, dan apakah Al-Quran azali atau baharu. Yang kedua yaitu Qismul Nububiyah. Qismul Nububiyah ialah berhubungan yang memperhatikan antara kholik dan makhluk. Di dalam hal ini membicarakan tentang hal-hal sebagai berikut. A. Utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. B. Wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. C. Para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Ketiga ada persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang disebut dengan Qismul Al-Sam'iyat. Hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Kebangkitan manusia kembali di akhirat. B. Hari perhitungan. C. Persoalan sirat. D. Persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga atau neraka. Namun, menurut Murhadat Mutahari di dalam bukunya, ilmu kalam merupakan sebuah disiplin rasional dan logis. Namun kalau dilihat dari perkata dan azas-azas yang dipakai dalam argumen-argumennya, maka ilmu kalam terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, akli atau rasional. Di dalam bagian akli ini terbangun dari substansi yang tradisional murni. Dan kalaupun ada relevansinya dengan nakli, maka hal itu adalah demi menjelaskan dan menegaskan pertimbangan rasional. Namun ada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keesaan Allah, kenabian, dan beberapa topik kebangkitan. Belumlah cukup kalau sekedar merujuk kepada nakli saja, namun kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua yaitu ada nakli atau riwayat. Bagian nakli
Kendati pun terbangun dari topik-topik yang ada kaitannya dengan doktrin-doktrin agama atau akidah dan mengimaninya merupakan suatu keharusan, namun karena topik-topik ini statusnya berada di bawah topik kenabian, maka cukup mengutip bukti dari Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya dalam topik-topik yang berhubungan dengan imamah atau tentu saja dalam Syiah, karena mengimani imamah dianggap sebagai dari usuluddin dan sebagai besar topik yang ada kaitannya dengan kebangkitan. Bahasan ilmu kalam adalah untuk menjelaskan landasan keimanan umat Islam dalam dan logis. Bagi orang yang beriman, bukti mengenai eksistensi dan segala hal yang menyangkut dengan Allah yang ada dalam Al-Quran, hadis, ucapan sahabat yang mendengar langsung perkataan Nabi dan lain sebagainya sudah cukup. Namun, tatkala masalah ini dihadapkan pada dunia yang lebih luas dan terbuka, maka dalil-dalil nakli tersebut tidak begitu berperan. Ilmu kalam adalah nama lain dari sebagai ilmu yang menjadi dasar kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Nama yang sering disebut adalah ilmu tauhid, ilmu akaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, dan teologi Islam. Semua ilmu itu membahas tata cara yang dipakai untuk mengesahkan Tuhan dan meningkatkan keyakinan kepadanya. Namun antara setiap ilmu itu terdapat perbedaan corak karena perbedaan pendekatan objeknya. Ilmu tauhid melihat dari pentingnya keesaan Tuhan, ilmu akidah melihat dari segi keesaan Tuhan itu menjadi keyakinan umat Islam. Ilmu kalam melihat dari segi teknis analisinya yang menggunakan logika atau mantik. Sejarah munculnya perkembangan. Kemajuan pada masa kejayaan Islam antara lain ditandai oleh pesatnya perkembangan pemikiran Islam di bidang teologi, filsafat, dan sufisme. Pemikiran para tokoh yang muncul ketika itu mewarnai corak keberagaman umat Islam pada masanya. Bahkan pengaruhnya terasa sampai abad modern. Pertumbuhan pemikiran Islam dimulai sejak abad kedua Hijriah atau 8 Masehi. Dalam abad inilah muncul kalam dan sufisme di kalangan umat Islam. Pemikiran filsafat mulai dikenal pada abad ketiga Hijriah, diawali dengan munculnya pemikiran Al-Kindi. Hal dianggap filosofi Islam pertama. Aspek akidah merupakan bagian pertama dalam ajaran Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Dalam terminologi Al-Quran, akidah disebut iman, yang berarti percaya atau membenarkan atau tasdid. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan macam-macam objek kepercayaan dalam Islam, yaitu Allah, hari kiamat, para rasul, malaikat, dan kitab suci. Peranan wahyu sebagai sumber akidah yang besar. Beberapa ayat Al-Quran diturunkan dengan tujuan menjernihkan masalah-masalah tertentu. Misalnya ayat Al-Baqarah ayat 186 diturunkan karena adanya pertanyaan sebagian sahabat tentang posisi Tuhan, jauh atau dekat. Nabi Muhammad juga pernah terlibat dalam suatu forum dalam diskusi dengan pihak utusan Kristen dari Najran sekitar ketuhanan Nabi Isa. Nabi Muhammad mematahkan keyakinan mereka. Sebuah kenyataan pahit dalam sejarah umat Islam di mana munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perseteruan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak hingga terjadinya perang yang dikenal dalam sejarah dengan Perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim atau albistres, yaitu solusi yang mendamaikan kedua belah pihak namun menjadi alat politik untuk memecah kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi dua bagian, yaitu Syafi'ah dan Khawarij. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat politik Umar bin Aus, utusan dari pihak Muawiyah dalam peristiwa tahkim, membuat kekecewaan dari pihak yang sebelum mendukung Ali bin Abi Thalib selalu meninggalkan barisan karena memandang Ali bin Abi Thalib telah membuat kesalahan fatal. Dalam sejarah Islam, kubu yang meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan sebutan Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau secerders. Sedangkan sebagian besar pasukan yang membela dan tetap mendukung Ali menamakan dirinya sebagai kelompok Syiah. Dari sinilah kelak akan menjadi pupuk penyubur kebangkitan aliran-aliran kalam lainnya.